Menantu Dewa Perang. Bab 390. Bagaimana cara membunuhnya? Setelah Yasmin kembali ke kamar, wanita itu segera membuka peta itu lagi dan melihatnya. Freya yang berada di samping membuatkan satu cangkir teh untuk Yasmin. Jason terluka parah, apakah kamu akan pergi dan melihatnya? Yasmin menyesap teh dengan tenang, aku merasa kamu sangat peduli kepadanya, kamu boleh pergi kalau mau. Jangan bicara omong kosong, siapa bilang aku peduli kepadanya? Kamu mengundangnya ke gerbang mistik dan dia sedang terluka parah, tidak ada artinya jika kamu tidak akan memedulikannya. Meski Freya adalah seorang junior, tetapi dia adalah murid terbaik Yasmin. Dengan kekuatan kultivasi Freya yang begitu bagus, dia sendiri dapat berbicara dengan Yasmin seperti rekannya. Tapi jika murid lain menghadapi bos seperti Yasmin, mereka akan langsung berdiri dengan hormat dan bahkan tidak berani bernapas di hadapan Yasmin. Yasmin akhirnya berkata, bawakan dia pil anaricin. Pil anaricin, sebuah obat penyembuhan yang sangat baik. Di seluruh sekte gerbang mistik, tidak ada murid yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pil yang begitu bagus. Freya terkejut dan tidak menyangka Yasmin akan begitu peduli kepada Jason. Lalu Freya tersenyum, ini baru yang namanya guru. Yasmin berkata, kata guru terlalu awal untuk dikatakan. Aku ingin merekomendasikannya kepada orang lain. Tetapi jika dia bersedia menjadi murid aku, itu beda cerita. Freya tersenyum, kamu sebenarnya tidak mau melepaskannya kepada orang lain, kan? Yasmin berkata, itu tergantung kepada sikap Jason. Jika kamu buka suara, dia tidak akan menolak. Aku berpikir lebih baik kamu masukkan dia ke divisi air surga kita. Ucap Freya sembari tersenyum. Terdapat 7 divisi di gerbang mistik dan setiap divisi memiliki karakteristik atau pengetahuan uniknya sendiri yang diturunkan selama ratusan tahun. Yasmin di sini adalah kursi kehormatan pertama divisi air surga. Yasmin tersenyum mendengar kata-kata Freya, aku merasa kamu yang ingin menyimpannya di divisi air surga. Jika kamu ingin mempertahankannya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku harus mempelajari peta ini dan pergi ke pusara alam transenden besok untuk menyegel tempat itu. Sebentar lagi Graham akan datang untuk berbicara denganku, kamu boleh pergi dulu. Artinya aku memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan. Kamu tidak boleh menyangkal pada waktunya nanti. Freya mengambil sebuah kotak di samping dan berbalik. Yasmin tersenyum tak berdaya melihat punggung Freya, apakah memberikan wewenang penuh kepadamu tidak cukup? Ini seharusnya lebih dari cukup. Setelah beberapa saat, Graham masuk dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Yasmin, bagaimana penelitian petanya? Yasmin berkata, hampir selesai. Setelah kita masuk lantai 3, kita perlu menghancurkan penghalang lantai 3 dan masuk ke lantai 4 untuk menyegel pintu masuk sebenarnya. Sekarang yang aku pelajari adalah apakah ada pintu masuk lain di pusara alam transenden ini. Jika kita kelewatan satu, apapun dari dalam pusara itu masih bisa melarikan di masa depan. Graham segera duduk di sebelah Yasmin dan melihat peta itu, aku juga khawatir mengenai pintu masuk lain di pusara alam transenden. Karena kamu dan aku bertanggung jawab atas penyegelan kali ini, jika ada masalah dengan pusara ini di masa depan, kita yang harus menanggung konsekuensinya. Lalu Yasmin berkata, lihat di ujung lantai 3, tempat ini seharusnya adalah penghalang lantai 3. Tapi melihat struktur peta ini, apakah kamu berpikir akan ada pintu masuk di arah barat? Graham berpikir sejenak, bisa saja terjadi, orang zaman dahulu suka membangun pusara yang berhubungan dengan keberuntungan, 5 elemen dan 8 trigram yang menekankan simetri. Yasmin bertanya, di mana pintu masuk itu jika ada satu di arah barat? Graham menjawab, kamu mungkin harus mencari Azka dan tanya secara langsung. Mau bagaimana juga, Azka yang telah tinggal di pusara Gunung Partam selama beberapa dekade. Yasmin mengangguk, seharusnya belum terlambat. Besok pagi, kita akan berangkat ke pusara alam transenden. Kita harus menjaga rahasia ini, jangan sampai Roger dan Ferawati tahu. Ferawati sudah bangun pada saat ini. Namun, cederanya masih sangat serius dan wanita itu tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Roger yang telah menjaga Ferawati berkata, kamu akhirnya bangun. Ferawati terbatuk 2 kali, maafkan aku guru, aku sudah mempermalukanmu. Bahkan tidak bisa mengalahkan Jason.
Roger menghela napas, ini bukan salah kamu bisa selamat dari tangan Jason sudah termasuk luar biasa. Ferawati terlihat bingung, apa maksudnya? Roger berkata, setelah kamu pingsan, Jason segera membunuh Bonniardi dan Westin satu demi satu. Tobias dan Brody juga dibunuh oleh Jason. Kulit Ferawati yang awalnya pucat tiba-tiba berubah pucat lagi. Westin dan Bonniardi adalah master seni bela diri yang kuat, terutama Westin yang elah menjadi master selama beberapa dekade. Apakah Jason bisa membunuh master seperti mereka? Roger berkata dalam suasana hati yang buruk dan kesal. Jason mengalahkan Bonniardi dan Westin pada saat yang sama, lalu membunuh mereka berdua. Apa? Ferawati menarik napas dalam-dalam, apakah Jason begitu kuat? Bagaimana mungkin? Aku, Ferawati, adalah murid didikan Aliansi Armori yang telah diberikan banyak sumber daya. Sudah sangat memalukan bagiku untuk tidak bisa mengalahkan Jason. Tetapi Ferawati selalu berpikir bahwa kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Jason. Sekarang wanita itu mendengar bahwa Jason dapat mengalahkan dua master sekaligus. Ferawati merasa frustrasi. Roger sepertinya memahami pikiran Ferawati. Kamu tidak perlu merasa frustrasi. Kemudian Jason melawan Litra dalam pertarungan seni bela diri. Apa? Dia masih bertarung dengan Master Litra yang memiliki senjata spiritual. Apakah dia cari mati? Sungguh arogan, aku tidak menyangka dia akan mati di tangan Litra akhirnya. Hahaha. Ferawati tertawa dengan keras, sampah yang memusnahkan keluarga Atmajaya akhirnya mati, hatiku merasa sangat bahagia. Roger melihat Ferawati seperti itu dan menghela napas dalam-dalam, Jason tidak mati. Tidak mungkin, aku tahu kekuatan Litra tidak akan memberi lawan kesempatan untuk hidup. Ferawati menggertakkan gigi, apakah Yasmin membantu Jason? Roger menggelengkan kepalanya dan wajahnya penuh kepahitan. Ferawati merasakan sesuatu yang salah, lalu bagaimana Jason bisa hidup? Berlutut kepada Litra, menjilat kaki Litra. Roger dengan pelan berkata, Jason membunuh Litra. Ferawati terkejut dan gemetar mendengar kata-kata Roger. Tidak. Tidak mungkin. Tidak peduli berapa kuat Jason, dia bukan lawannya Litra. Bagaimana mungkin dia? Bukankah Litra menggunakan senjatanya? Ferawati menjadi gila dan tidak bisa menerima kenyataan itu sama sekali. Roger menjelaskan, Jason memiliki harta yang sangat aneh dan mampu bersaing dengan senjata ular besi milik Litra. Akhirnya, Litra terbunuh. Petik 2. Ah, Jason, bagaimana kamu bisa begitu beruntung? Aku berjanji akan membunuh kamu. Ferawati berteriak dengan keras, merobek rambutnya dengan kedua tangan dan terlihat sangat menakutkan. Kemudian Roger berkata, aku mencoba mencari kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Jason tampaknya tidak menderita terlalu banyak cedera dan aku tidak punya pilihan selain tidak melakukan apa-apa. Meski Jason bergabung dengan gerbang mistik, cepat atau lambat dia akan pergi ke ibu kota provinsi dan kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Ferawati hanya tenang sedikit, bagaimana cara membunuhnya? Roger berkata, bukankah kamu wanita orang itu? Selama dia bersedia membantumu dan membunuh Jason, itu bukan sebuah masalah. Ferawati bergumam, tapi dia sama seperti iblis, harga yang harus aku bayar terlalu mahal jika aku ingin dia bergerak. Roger berkata dengan getir, mereka yang ingin mencapai hal besar tidak akan peduli dengan pengorbanan yang kecil. Ferawati menggertakkan gigi, oke, aku akan mendengarkan guru. Jika Jason berani ke ibu kota provinsi, aku pasti akan membunuhnya. Bersambung. Bab 391. Apa yang terjadi di sini? Suara ketukan di pintu halaman terpencil yang suram dan menakutkan membuat Nina takut. Wanita itu berdiri dengan waspada dan diam-diam menunggu ketukan di pintu untuk menghilang. Nina berharap bahwa selama dia tidak membuka pintu, ketukan pintu mungkin akan berhenti dan siapapun yang mengetuk akan pergi. Namun, ketukan di pintu semakin lama semakin keras. Nina mengambil tongkat besi dan berjingkat ke arah pintu, kemudian meremas tongkat itu dengan kedua tangan dan berniat untuk mengayunkannya kepada orang yang menerobos masuk. Benar saja, orang di luar langsung menendang pintu hingga terbuka dan sebuah bayangan hitam masuk. Nina tidak peduli siapa itu dan langsung mengayunkan tongkat besi itu dengan sekuat tenaga. Tang! Benturan logam yang tajam terdengar sangat nyaring. Tongkat besi di tangan Nina bergetar dengan hebat, lalu terbang keluar dari tangan Nina dan hancur ke tanah.
Angin yang kuat mengalir ke arah Nina dan langsung menjatuhkannya dengan kuat. Nina merasa bahwa dia telah menabrak sebuah gunung besar dan tidak bisa melawannya sama sekali. Namun, Nina menghela napas lega setelah melihat orang yang datang. Freya Riddle, apa yang ingin kamu lakukan? Freya mendengus dingin. Nina berdiri dan berkata sambil tersenyum, maaf, aku pikir Roger yang datang ke sini untuk mengambil nyawa Jason. Jadi, dia tidak akan berani. Ucap Freya, kemudian wanita itu dengan cepat berjalan menuju kamar. Jason terluka parah, bawa aku menemuinya. Nina tidak berani mengabaikan Freya, lalu wanita itu berkata dengan cemas, Jason terluka sangat parah sampai muntah darah ketika melewati pintunya, sekarang dia pingsan di kasurnya. Kamu harus cepat-cepat bantu dia. Freya bergegas ke kamar dan melihat Jason yang pingsan, kemudian memeriksa denyut nadi pria itu dan mendengus, vitalitasnya sudah dikonsumsi lebih dari setengah dan kehilangan terlalu banyak darah. Untungnya aku datang tepat waktu, jika tidak nyawa dia mungkin sudah hilang. Freya dengan cepat memberi Jason pil anaricin. Setelah beberapa saat, wajah pucat Jason perlahan pulih dengan sedikit kemerahan. Detak jantung dan napasnya juga sudah sangat stabil. Nina menghela napas lega ketika melihatnya, Jason tampaknya baik-baik saja. Freya berkata, efek terbesar dari pil anaricin adalah untuk merangsang sel-sel manusia dan mengisi kembali sejumlah besar darah dalam waktu singkat. Darah adalah sumber kehidupan, Jason akan segera bangun karena pil tersebut. Benar saja, Jason telah membuka matanya kurang dari 1/4 jam kemudian. Dengan penglihatan yang buram, Jason melihat sebuah wajah cantik yang membuat semua orang kagum. Freya. Jason, bagaimana perasaanmu? Tanya Nina dengan sangat khawatir. Jason tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, jauh lebih baik. Terima kasih Freya. Freya berkata, karena kamu berasal dari gerbang mistik, maka aku harus menyelamatkanmu. Jason duduk dengan susah payah dan berkata dengan senyuman masam, aku sudah membuatmu khawatir. Beberapa saat kemudian, Jason bisa merasakan energinya dan darah di tubuhnya mulai terisi kembali. Luka-luka di tubuhnya juga pulih dengan cepat dan secara bertahap menyembuhkan Jason. Kamu keluar sebentar, aku dan Jason ingin berbicara secara pribadi. Perintah Freya kepada Nina. Nina terlihat kesal, dia adalah orang yang paling dekat dengan Jason, oke. Tapi apakah Nina berani melawannya? Tentu tidak berani. Nina dengan marah pergi tanpa daya. Setelah Nina pergi, suasana ruangan itu menjadi sangat sepi. Sang Jason sudah bisa turun dari ranjang dan berjalan beberapa langkah, pria itu mengambil minum dan tubuhnya sudah pulih seperti semula. Tetapi secara samar-samar, Jason merasa bahwa dia telah menyentuh ambang tingkat selanjutnya. Bertarung selalu merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kekuatan. Pada saat yang sama, hal tersebut adalah cara yang paling berbahaya. Freya memandang Jason yang tertegun dan tersenyum, bisa juga kamu, memamerkan kekuatan yang begitu indah sebelum bergabung dengan gerbang mistik. Dalam 100 tahun terakhir di 3 kota, tidak ada yang pernah memiliki senjata spiritual sebelumnya. Kamu sudah meningkatkan nama 3 kota ini. Jason tersenyum pahit, bukankah itu karena gerbang mistik telah mendukung aku? Kalau tidak aku tidak akan berani bertarung untuk kesempatan yang begitu penting. Betul juga, jika tidak ada dukungan di seni bela diri dan tidak memiliki latar belakang, maka orang tersebut tidak akan memiliki masa depan juga. Tetapi kamu akan segera mendapat dukungan. Ucap Freya dengan ringan. Freya berbicara tentang dukungan dan secara alami mengacu kepada gerbang mistik. Kemudian Jason berkata, terima kasih gerbang mistik karena telah bersedia mendukung aku. Freya tersenyum sedikit, kamu telah menjadi anggota gerbang mistik mulai sekarang. Tetapi apakah kamu pernah berpikir siapa yang akan kamu pilih sebagai gurumu? Freya langsung bertanya tanpa basa-basi, menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Jason menggelengkan kepalanya, aku sejujurnya sama sekali tidak mengerti dengan struktur gerbang mistik. Freya melirik kepada Jason, bolehkah aku menjelaskannya untuk kamu? Jason mengangguk, boleh. Freya menuangkan 1 gelas air untuk dirinya sendiri dan minum. Gerbang mistik adalah salah satu dari 3 sekte terbesar, Setenar Aliansi Armori dan Danau Cermin. Danau Cermin fokus kepada keterampilan medis dan teknik, semua hal yang berhubungan dengan penyembuhan.
Aliansi Armory fokus kepada senjata luar dan senjata berat. Sedangkan gerbang mistik fokus kepada kultivasi diri dan peningkatan kekuatan pribadi. Oleh karena itu, gerbang mistik bisa dikatakan lebih kuat dari dua sekte lainnya. Dan sejak gerbang mistik didirikan 200 tahun yang lalu, terdapat sekitar 3.000 murid di gerbang mistik sekarang yang dibagi menjadi 7 divisi. Masing-masing dari 7 divisi memiliki karakteristik sendiri dan pengetahuan yang unik. Setiap divisi memiliki seorang kepala. Divisi aku adalah divisi air surga dan dipimpin oleh kursi kehormatan pertama, Yasmin. Freya menjelaskan dengan sabar. Jason bertanya, apakah divisi air surga sangat kuat di antara 7 divisi? Wajah Freya dengan malu berkata, bisa dikatakan divisi 6 besar. Jason berkata, artinya nomor 6. Jika urutan kekuatan mereka nomor 5, Freya pasti akan mengatakan 5 besar. Freya menatap Jason dengan sengit, kamu benar-benar. Yah, bahkan jika divisi air surga berada di peringkat ke-6, Yasmin masih sangat ramah kepada murid-muridnya. Murid di divisi air surga kebanyakan adalah wanita, sebanyak 38 murid. Jason tercengang. Terdapat 3.000 murid di gerbang mistik, dibagi menjadi 7 divisi seharusnya rata-rata ada sekitar 400 murid di setiap divisi. Tapi divisi air surga hanya memiliki 38 murid. Sungguh menyedihkan. Sangat mengecewakan. Namun, kebanyakan dari mereka adalah murid wanita dan Jason sangat tertarik akan hal ini. Freya berkata, jangan berpikir kita lemah karena kita tidak memiliki banyak murid, kekuatan Yasmin sangat kuat dan berada di peringkat 3 teratas di antara 7 kursi kehormatan. Baik bakat atau penampilan, Yasmin memiliki dua-duanya sekaligus. Kemudian Jason bertanya lagi, divisi mana yang merupakan kepala sekte gerbang mistik? Freya menjawab, divisi pertama adalah divisi langit cerah, terdapat 1.000 murid di tempat tersebut. Hati Jason berdetak keras. Dari 3.000 murid di gerbang mistik, sepertiga dari mereka belajar di bawah divisi langit cerah. Benar-benar menakutkan. Kemudian Freya berkata, Jason, untuk apa kamu tanya begitu banyak tentang divisi langit cerah? Apakah kamu ingin belajar di divisi mereka juga? Aku katakan ya, sudah ada terlalu banyak orang di divisi langit cerah. Pemimpin mereka juga sangat sibuk dengan urusan dan tidak ada waktu untuk mengajarimu, kamu tidak akan mempelajari apapun jika kamu bergabung dengan mereka. Sebaiknya kamu bergabung dengan divisi air surga kita. Jason berkata, betul, ada begitu banyak murid perempuan di divisi air surga, pasti banyak juga wanita cantik di antara mereka. Divisi air surga juga mampu mengolah kamu menjadi putri kebanggaan gerbang mistik, kekuatan kalian pasti hebat. Freya yang dikenal sebagai putri kebanggaan gerbang mistik memiliki kekuatan dan julukan yang menakutkan. Freya berkata, Jason, meski Yasmin mengatakan bahwa dia akan merekomendasikanmu kepada pemimpin lain, tetapi dia masih menyukaimu. Jangan mengecewakannya. Jason tersenyum, jangan khawatir, aku pasti akan bergabung dengan divisi air surga karena aku ingin bersamamu. Wajah Freya pelan-pelan menjadi merah cerah, lalu wanita itu segera memalingkan kepalanya agar Jason tidak melihat. Namun, Freya sangat senang mendengar bahwa Jason bersedia bergabung dengan divisi air surga. Bagus, sekarang kamu adalah murid ke-39 dari divisi air surga. Jangan khawatir, aku pasti melindungimu ketika kamu sampai di gerbang mistik. Jason dengan penasaran bertanya, jika aku murid nomor 39, kamu murid nomor. Freya menjawab, aku sedikit telat dalam bergabung divisi air surga dan menjadi murid nomor 7. Semua orang memanggilku kakak ke-7 dan kamu juga bisa memanggilku begitu. Jason berpura-pura memberi hormat, junior Jason hormat kepada kakak ke-7. Baik. Freya tersenyum, ketika kamu tiba di divisi air surga dan memuja guru di depan umum, kamu secara resmi akan menjadi junior aku. Jason tiba-tiba merasa arus hangat yang mengalir ke hatinya. Ketika dia berada di kota ZH, pria itu selalu berjuang dan menanggung segalanya sendirian. Satu-satunya yang bisa berbagi kekhawatirannya dengan diri sendiri adalah Mary. Sekarang mengobrol dengan Freya pada saat itu, Jason merasa seperti telah menemukan rumah. Sebuah perasaan yang benar-benar baik. Freya berkata, aku dengar kota XD ada banyak makanan lezat. Makan malam hari ini sepertinya kamu hanya makan ayam mentah dan tidak minum apa-apa.
Kamu pergi ganti pakaian kamu dan kita akan pergi ke kota untuk makan. Jason menjawab, oke. Setelah mengirim Freya secara pribadi, Jason kembali ke kamar untuk mandi dan mengenakan pakaian bersih. Ketika Jason keluar, pria itu melihat Freya yang anggun dan menawan sedang mengenakan rok ungu, berdiri di depan gerbang lebih awal. Ayo pergi, ucap Freya sembari tersenyum. Ketika Freya datang untuk mengunjungi Jason sebelumnya, ekspresinya selalu menunjukkan ekspresi dingin. Tetapi sekarang hubungan mereka mirip seperti saudara. Mereka berdua baru meninggalkan gerbang rumah Brody, kemudian mereka melihat sebuah cahaya terang di luar gerbang. Jason yang memiliki mata tajam melihat Matthew, Taslim, Kalim, dan Travis sedang tergantung di atas pohon. Selain mereka, terdapat lebih dari 500 pasukan pelindung ZH yang semuanya diikat bersama. Apa yang terjadi di sini? Bersambung.